Saya nutup doli itu karena anak-anak. Jadi anak-anak di sana tuh rusak nyambung. Saya tahu itu maksiat, tapi saat itu saya terus tidak berani. Wong saya itu diancam macam-macam. Tiap malam itu ular masuk ke rumah. Tiap malam itu rumah kayak kebakar. Tapi karena anak-anak, saya melihat anak-anak ini bongso ini rusak. Nanti kalau saya tidak berani, akhirnya saya berani. Nah kemarin saya lihat anak-anak di pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah ma ba'dah. Sahabat air yang dirahmati Allah dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Kita simak aja dulu videonya, nanti akan saya bahas ya. Oke sahabat. Tiga gubernur, tidak ada duanya. Menang, 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 yes! Ini pertemuan para Gus dan kiai-kiai sepuh se-Kabupaten Mojokerto dan kota. Intinya sangat senang banget dengan program perubahannya Bu Risma mengenai masalah pendidikan agama, pondok-pondok pesantren salaf, madrasah diniyah, TPI. Memang selama ini tidak ada perhatian sama sekali. Dan ini angin segar apa yang diprogramkan Bu Risma, khususnya untuk program-program masalah pendidikan keagamaan. Makanya semua bagus kiai sahabatan mendukung Risma. Karena pendidikan sekarang itu khususnya pendidikan agama itu pendidikan pondok salaf itu sekarang banyak muridnya berkurang karena kurangnya adanya perhatian khususnya untuk pengembangan, bahkan untuk operasional pondok pun mencari sendiri. Makanya ini dengan program Bu5 khususnya untuk penataan membentuk suatu anggaran dikhususkan pada pendidikan itu dia itu sangat berbahagia dan sangat mendukung agar Risma jadi gubernur Jawa Timur. 100.000 per bulan. Bahkan Busda pun dikurangi. Dulu zaman Pak Dekarwo Busda penuh, awaliyah itu 25.000, Wustu 35.000. Sekarang disamaratakan. Ya, gitu. Ya faktanya seperti itu. Bahkan ada yang nggak digaji, sukarela, ikhlas. Makanya dengan datangnya Bu Risma ini semuanya senang. Khususnya kiai-kiai se-Jawa Timur, saya sebagai koordinator kiai-kiai kampung Jawa Timur sangat mendukung pencalonan Bu Risma agar menjadi gubernur Jawa Timur. Nah, Bu Risma sudah terbukti memimpin wali kota 2 kali di wali kota Surabaya dan jadi menteri sosial. Bahkan beliaunya cakap, tegas, bersih, tidak ada intervensi dari tekanan apapun. Dia dalam kemandiran untuk memimpin, jadi sebenarnya tidak ada suatu kontrol dari dengan sistem dengan alam pemikirannya sendiri. Itulah sangat disukai para ulama-ulama, khususnya para pendidik zaman pertama. Itu dikarenakan karena jiwanya yang besar dan dia jiwa pengayom, tegas, juga cakap, arif, bijaksana dalam mengambil segala keputusan kebijakan. Saya dengar berapa gaji para guru. Saya juga sempat shock. 75.000, 100.000 1 bulan. Setahun. Saya dari langsung piye, saya bingung ya terus. Ini piye, saya minta carikan data, tolong saya carikan, tolong buatkan data saya soal guru sama sekolah. Ini pondok pesantren itu hampir 50% murid jumlah muridnya. Ini piye, saya bilang, ini piye, saya bilang. Coba para yai, kalau anak-anak ini buatan panjenengan rambut, terus kemana mereka? Itu yang terusan.
nasihat, tapi saat itu saya terus tidak berani. Saya itu diancam macam-macam. Tiap malam itu ular masuk ke rumah. Tiap malam itu rumah saya kebakar. Tapi karena anak-anak, saya melihat anak-anak itu jadi rusak. Nanti kalau saya tidak berani, akhirnya saya berani. Nah kemarin saya lihat anak-anak di pondok. Tadi ya, saya sempat, ya Allah, Bu Risma ini memang terkenal orang yang tulus ya. Tulus dalam memimpin maksudnya. Bu Risma adalah satu-satunya wali kota yang berani nutup Doli. Doli itu adalah tempat prostitusi terbesar di Jawa Timur, bahkan konon katanya terbesar di Asia Tenggara. Sangat miris sekali ketika gaji para guru-guru madrasah diniyah itu kemudian kecil sekali, padahal beliau-beliau itu adalah orang-orang yang mengajarkan tentang apa ya, tentang akhlak, tentang pondasi mengenal Islam ya. Akan tetapi gajinya sama sekali tidak memadai. Makanya Bu Risma tadi nangis ya mendengar itu semuanya. Tujuan Bu Risma untuk menutup Doli salah satunya agar apa? Agar menyelamatkan, untuk menyelamatkan anak-anak generasi penerus. Kalau Doli ditutup sementara, gaji-gaji guru yang di diniyah, kemudian di madrasah diniyah, di pondok pesantren yang notabene adalah mengajarkan tentang akhlak, terus gajinya dikebiri. Coba bayangkan apa yang sudah dilakukan sama pemerintahan Jawa Timur selama ini, padahal beliau Ibu Khofifah sebagai gubernur ya, bukan sebagai calon ini, maksud saya sebagai gubernur kemarin kan juga beliau ini kader NU, Muslimat NU, kepimpinan Muslimat NU. Kenapa kok sampai tidak terpikirkan untuk gaji-gaji para guru madrasah diniyah gitu loh, sampai kurang diperhatikan ya. Saya memang mengalami sendiri yang semacam itu ya. Jadi kalau Bu Risma kemudian memberikan nanti memikirkan gaji-gaji para guru-guru pesantren, kemudian guru-guru madrasah diniyah, semoga dengan demikian nantinya akan diperhatikan lagi sama Bu Risma soal pendidikan di pondok pesantren, pendidikan yang berbasis pondok pesantren, semoga semakin digalakkan. Terus kemudian juga masalah pendirian izin pondok pesantren juga harus diperketat, sebagaimana jangan sampai terjadi istilahnya kasus-kasus di pondok pesantren yang tidak mengenakan untuk didengarkan. Jangan sampai kemudian pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat untuk belajar menimba ilmu justru menjadikan malapetaka bagi santrinya. Semoga izin-izin itu makin diperketat, dilihat dulu rekam jejaknya, siapa yang mau mendirikan itu harus ditengok beneran rekam jejaknya, jangan cuma untuk bisnis saja ya. Semoga demikian teman-teman. Ini bukan masalah menang atau kalah, minimal kita ikut berjuang untuk menyelamatkan Jawa Timur ini ya. Karena ada calon pemimpin daerah kita, calon gubernur Jawa Timur yang istilahnya itu bergandengan erat, bermesra dengan kelompok Pahlawi itu ya, harus kita lawan gitu loh ya, harus kita lawan. Karena apa? Orang-orang yang justru mendidik kita dari kecil, dari nol ya, justru terkadang banyak kiai-kiai kampung ini yang kemudian kita lupakan setelah kita mengenal Habib itu dulu ya. Semoga dengan rungkatnya nasab Habib, semoga dengan ketidakbisaan para Habib Alami membuktikan nasab mereka tembus ke Rasulullah ini menjadikan kita untuk kembali lebih menghormati kiai-kiai kampung yang sudah mendidik anak-anak kita, generasi muda kita,
generasi penerus bangsa untuk terus mengabdikan dirinya pada negeri ini. Semoga video ini menjadi wawasan buat kita, menambah wawasan buat kita, ambil sisi baik dan buang sisi buruknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.